Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Bener Prasetyo dengan NIM 025241441956 dari Prodi Matex Tosi B. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pandangan Islam terhadap maraknya judi online di era digital. Dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Junaidi SAG MHum MKom. Pada bab pertama yaitu pendahuluan latar belakang. Pada era digital saat ini, judi online menjadi salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan. Aplikasi permainan, website judi, hingga promosi melalui media sosial membuat judi semakin mudah diakses, bahkan oleh pelajar dan mahasiswa. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun di balik kemajuan tersebut muncul pula berbagai masalah baru yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Salah satu fenomena yang saat ini sangat mengkhawatirkan adalah maraknya praktek judi online. Dengan hanya menggunakan smartphone dan akses internet, seorang dapat dengan mudah mengakses berbagai permainan taruhan, mulai dari slot, poker, hingga togel online tanpa batasan usia dan pengawasan. Banyak kasus memperlihatkan seseorang kehilangan harta, melakukan pinjaman online, hingga melakukan tindakan kriminal akibat kecanduan judi online. Fenomena ini perlu dikaji sudut pandang Islam agar masyarakat memahami posisinya secara syar'i dan moral. Rumusan masalah: bagaimana pandangan Islam terhadap maraknya judi online di era digital? Tujuan penulis: 1. Menjelaskan pengertian judi online. 2. Menganalisis penyebab meningkatnya judi online. Ketiga, menguraikan hukum judi dalam Islam. 4. Menjelaskan dampak judi online. 5. Menghadirkan solusi Islam dalam mencegah dan mengatasi judi online. Bab 2. Pembahasan pengertian judi online. Jadi, judi online merupakan aktivitas permainan atau taruhan yang dilakukan melalui media internet atau website dengan menggunakan uang untuk taruhan. Bentuknya beragam, mulai dari permainan slot, poker online, kasino virtual, taruhan olahraga, dan togel digital. Semua permainan tersebut bekerja menggunakan sistem komputer dan algoritma yang dirancang untuk memberikan peluang menang yang kecil dan potensi kerugian yang sangat besar. Kemudahan akses menjadi faktor utama berkembangnya judi online. Hanya dengan ponsel, seorang dapat bermain kapanpun dan dimanapun tanpa pengawasan. Hal ini membuat judi online lebih bahaya daripada judi konvensional. Selain itu, judi online biasanya menyembunyikan identitas pemain, sehingga pelakunya bisa berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Dalam hukum Islam, judi dikenal dengan istilah maisir atau khimar, yaitu segala bentuk permainan yang bergantung pada keberuntungan sehingga menghasilkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lain yang melakukan judi online. Demi perspektif syariat, judi apapun bentuknya, termasuk yang menggunakan teknologi digital, tetap masuk ke kategori perbuatan yang dilarang. Penyebab maraknya judi online. Fenomena meningkat judi online tidak lepas dari berbagai faktor yang saling berkaitan, diantaranya: 1. Kemudahan akses teknologi. Meluasnya penggunaan smartphone dan internet mudah membuat situs judi online sangat mudah diakses tanpa perlu datang ke tempat tertentu. Seorang dapat bermain dari rumah, kos, atau sekolah. Hal ini mendorong banyak orang mencoba judi online hanya karena rasa penasaran. Nomor 2, promosi dan iklan yang masif. Platform judi online sangat
agresif dalam melakukan pemasaran. Iklan mereka sering muncul di media sosial, YouTube, hingga aplikasi game. Promosi berupa bonus deposit, cashback harian, dan janji-janji pasti menang membuat banyak orang tertarik. Nomor 3, faktor ekonomi dan tekanan hidup. Kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian orang mencoba mencari uang melalui jalan instan. Judi online tempat seperti solusi cepat, padahal hanya menjerumuskan pada kerugian dan hutang. Keinginan cepat kaya tanpa usaha menjadi pintu masuk bagi penjudian. Nomor 4, minimnya pemahaman agama. Kurangnya pemahaman tentang hukum jadi dalam Islam menyebabkan seorang orang tidak merasa bersalah melakukannya. Ada pula yang beralasan bahwa judi online hanya permainan, padahal sama-sama berstatus haram. Nomor 5, pengaruh teman dan lingkungan digital. Remaja dan mahasiswa sering terpengaruh ajakan teman ataupun komunitas online. Banyak yang mulai bermain karena melihat orang lain memamerkan hasil kemenangan, padahal yang biasanya hanya trik marketing. Nomor 6, desain yang membuat kecanduan. Situs judi online menggunakan sistem gamifikasi yang membuat pemain fokus ingin mencoba lagi. Efek dopamin dari hampir menang win membuat seorang terus mengulangi permainan hingga kecanduan. Hukum judi dalam Islam. Islam secara jelas dan tegas mengharamkan judi apapun bentuknya. Dalil yang relevan, Quran Surat Al-Maidah ayat 90, Allah menyebutkan bahwa judi termasuk perbuatan keji dari setan yang harus dijauhi untuk memperoleh keberuntungan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219, dalam ayat ini disebutkan bahwa pada judi terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat, namun dosa dan mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang bermain judi dianggap memasukkan tangannya ke dalam perut setan. Dengan demikian, judi online maupun offline memiliki hukum yang sama dan haram. Poin 2.4, dampak judi online. Yang pertama, ekonomi, yaitu kehilangan uang, hutang, pinjol, dan kemiskinan. Yang kedua, psikologis, yaitu kecanduan, stres, depresi, hingga hilang kontrol diri. Yang ketiga, sosial, yaitu rusaknya rumah tangga, pertengkaran, bahkan kriminalitas. Yang keempat, spiritual, yaitu jauh dari ibadah, lalai pada perintah Allah, dan menghalangi keberkahan hidup. Poin 2.5, solusi Islam dalam mengatasi judi online. Yang pertama, menguatkan iman dan takwa, karena keimanan adalah benteng dari godaan maksiat. Yang kedua, memperbanyak kegiatan positif seperti kajian, olahraga, dan aktivitas produktif. Yang ketiga, mengatur keuangan agar tidak mudah tergoda kaya instan. Yang keempat, lingkungan pergaulan yang baik, menjauhkan diri dari komunitas toksik. Yang kelima, menggunakan teknologi secara bijak, termasuk memblokir situs-situs perjudian. Yang keenam, meningkatkan pengawasan keluarga, terutama pada anak dan remaja. Poin terakhir, nomor 7, berdoa memohon perlindungan karena hidayah adalah hak Allah. Bab 3, yaitu penutup. Poin 3.1, kesimpulan. Judi online adalah fenomena baru yang berkembang pasif karena digitalisasi. Islam memandang judi, termasuk judi online, sebagai perbuatan haram yang memiliki banyak mudarat
Dampaknya tidak hanya merusak individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan keimanan, moral, dan edukasi untuk mencegah serta mengatasi masalah ini. Poin 3.2 saran. Masyarakat, terutama generasi muda, perlu meningkatkan literasi agama dan teknologi agar tidak terjerumus dalam aktivitas yang merugikan. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan tokoh agama hendaknya bekerja sama dalam memberikan edukasi tentang bahaya judi online. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.